Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di HW Podcast untuk saat ini, dan kita juga tidak pernah berhenti untuk terus menyuarakan isu-isu tentang lingkungan. Baik, ada satu hal juga yang hari ini kita coba angkat dan mungkin juga merupakan salah satu topik yang cukup menarik untuk kita diskusikan di channel ini. Nah, kita sedikit berbicara tentang manajemen. Kalau pada umumnya kita bicara manajemen, mungkin orang akan terfikir ke hal-hal yang sifatnya agak lebih visual dan sebagainya ya. Tapi hari ini kita coba bicara tentang manajemen habitat satwa liar di Sumatera. Nah, ketika kita bicara manajemen habitat satwa liar, ini pada prinsipnya adalah untuk pada intinya juga sekali lagi adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan juga menjaga fungsi ekologis, dan selain itu juga untuk menjaga keanekaragaman hayati serta juga untuk menjaga kesejahteraan dari satwa itu sendiri. Dan selain itu tidak kalah penting juga adalah untuk menjaga kelestarian habitat dan juga untuk perlindungan habitat itu sendiri. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dijaga ketika kita bicara tentang manajemen habitat satwa liar ini. Dan juga secara umum ketika kita bicara tentang manajemen habitat satwa, ini juga kita bicara tentang bagaimana kita mengelola lingkungan tempat satwa liar yang hidup dan terus berkembang. Yang pasti tujuannya adalah untuk memelihara keanekaragaman hayati dan juga kelangsungan hidup satwa liar, atau juga upaya untuk bagaimana kita mengelola lingkungan untuk menjaga kesejahteraan dari satwa liar dan kelestarian ekosistem. Dan mungkin nanti kita akan coba berbincang-bincang dengan salah seorang yang juga sangat aktif dalam hal untuk bicara tentang lingkungan, khususnya juga untuk manajemen habitat satwa liar ini. Nah, kali ini kita coba berbincang dengan Dr. Wisnu Sukmantoro MSI, dan beliau juga adalah Deputy Director Forest Wildlife Society. Nah, kita coba tanya-tanyakan nanti, ada hal-hal yang mungkin banyak yang harus kita sampaikan di dalam channel ini nantinya. Halo Pak Wisnu. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wisnu, apa kabar? Ya, selamat malam. Baik. Baik Mas Wisnu, tadi kita sudah, saya coba sampaikan mungkin sebelum kita masuk ke dalam beberapa pertanyaan nanti di dalam channel kita ini, di podcast kita ini. Saya ingin mulai dulu Pak Mas Wisnu, saya panggil Mas aja ya? Ya, silakan Bang. Sebenarnya seperti apa ini sebenarnya Mas Wisnu kalau kita lihat secara umum ya, tentang habitat satwa liar di Sumatera, menurut pengamatan dari Mas Wisnu ini sendiri bagaimana nih sebenarnya Mas? Ya, kalau kondisi habitat satwa liar yang ada di Sumatera memang dalam kondisi yang ini ya, dalam kurun waktu mungkin sekitar 30 tahun ya. Itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, terutama dari konversi lahan. Karena kan kalau kita lihat ya, sebetulnya kan untuk habitat satwa liar sendiri kan ada kebutuhan alami yang mereka harus penuhi ya gitu. Dan dulu ya, tahun-tahun dulu ya, sebelum banyak terjadi pembangunan ya. Karena kan kita tahu ya, dalam kurun waktu 30 tahun itu kan Sumatera itu kan banyak sekali pembangunan yang baik. Bendungan untuk PLTA, kemudian jalan tol, kemudian settlement ya, atau pemukiman dan sebagainya. Itu kan selain mengerus sumber daya alam ya, karena kan pasti kan akan ada kebutuhan yang material yang dibangun ya, untuk pembangunan itu ya gitu, atau yang dieksploitasi untuk pembangunan tersebut gitu. Tapi juga area atau kawasan ya, itu juga banyak sekali terjadi perubahan kan gitu. Yang paling signifikan adalah konversi lahan ya.
Karena banyak sekali di Sumatera itu kan konversi lahan ya, konversi lahan dari perkebunan, dari hutan tanaman industri, kemudian dari pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap area-area alami yang memang menjadi habitatnya satwa liar gitu. Oke, Mas Wisnu, kalau dalam prakteknya sendiri untuk topik yang sedang kita diskusi ini tentang manajemen satwa liar di Sumatera, jadi seperti apa kondisinya, Mas? Benar-benarkah ada manajemen ini yang dilakukan di wilayah Sumatera secara umum atau seperti apa sebenarnya, Mas? Iya, sebetulnya kan kalau dari prakteknya kan sudah banyak yang dilakukan ya sebetulnya ya, baik dari pemerintah sendiri maupun dari pelaku konservasi ya. Itu tidak hanya dari pemerintah daerah sendiri gitu, tapi juga banyak elemen-elemen dari masyarakat ya, termasuk LSM kan atau NGO. Bahkan juga dalam waktu tahun-tahun terakhir ini kan juga mulai ada kebutuhan dari berbagai perusahaan ya untuk melakukan pemulihan habitat ya gitu. Cuma problemnya itu kan konversi lahan terlalu luas ya. Contoh lah yang di tempat saya di Riau itu sekitar 2 juta hektar, itu lahan itu dikonversi, bahkan mungkin lebih sekarang ya, mungkin 5 juta hektar untuk perkebunan dan untuk tanaman industri. Kalau saya lihat di Aceh sendiri kan sudah banyak sekali perkebunan ya, yang di daerah-daerah kawasan hutan, di daerah Ulumasen itu kan dikonversi ya, gitu, dan itu mengambil banyak sekali luasan area hutan alami kan gitu. Belum lagi tempat-tempat lain ya, gitu. Jadi saya lihat seperti itu ya. Kalau ngelihat dari praktek manajemennya kan macam-macam ya. Misalnya dari dulu itu ada namanya TGHK ya, Tata Guna Hutan Kesepakatan ya, gitu. Yang menjadi cikal bakal untuk tata ruang kan sebetulnya. Terus kemudian baru ada penataan ruang ya. Dan TK sendiri itu kan membagi antara kawasan hutan dan kawasan hutan kan. Terus di dalam kawasan hutan itu adalah kawasan KSA, KPA itu untuk kawasan konservasi. Nah, sebetulnya udah ada tata kelola, cuma kan yang paling penting itu konsistensi dan praktek kan di lapangan. Temuannya gimana, Mas, di lapangan, Mas? Apakah praktek ini berjalan, manajemen satwa liar ini berjalan dengan baik, atau mungkin banyak hal yang juga mengalami tantangan dan hambatan di dalam pelaksanaannya sendiri? Iya, dalam kurun waktu yang panjang itu kan kita bisa lihat ya praktek-praktek, misalnya dari TGAK dulu kan luasan untuk kawasan HPH itu cukup luas ya. Terus kemudian kawasan HPH ya hanya untuk tebang pilih waktu itu ya, karena kan memang kondisinya masih hutan dan kawasan itu hanya untuk bukan dikonversi, tapi artinya hanya untuk dipilih pohon-pohon tertentu yang untuk dipanen kan gitu. Dan itu praktek itu cukup banyak gitu di Sumatera. Tapi kemudian setelah mungkin nggak ada pilihan lain untuk kayu-kayu atau untuk tegakan pohon yang besar, kemudian akhirnya kan diubah untuk dikonversi habis ya. Dan banyak sekali tempat kan dikonversi habis dari HPH itu kan dari sisi ya, kalau saya lihat ya, dari sisi prakteknya itu sebetulnya kan ada hal yang tidak konsistensi ya, dari sisi aturan dari sisi aturan dan perizinan gitu, yang kemudian diakomodir pada saat ada revisi tata ruang di provinsi. Ya, Mas Wisnu, salah satu yang juga menjadi persoalan kalau kita bicara tentang manajemen liar ini tentu terjadinya perubahan habitat misalnya. Nah, tata kelola ini bagaimana sebenarnya, Mas, untuk menghindari ini semuanya, Mas Wisnu? Ya, kalau sekarang sih ya, kalau untuk tahap sekarang memang kan kita harus melihat dari sisi yang realitas yang ada ya. Kalau mengembalikan lagi seperti semula itu memang butuh waktu yang cukup panjang dan kebijakan yang perubahan kebijakan yang cukup panjang juga gitu. Artinya kan sebetulnya kalau dari sisi realitas
kita yang pertama kalau saya lihat adalah mempertahankan area-area konservasi yang sudah ada. Misalnya kalau di Aceh itu ada Gunung Luser, ya itu dipertahankan sebaik mungkin. Terus kemudian ada beberapa kawasan konservasi di Ulu Masen itu sama, itu juga dipertahankan sebaik mungkin untuk. Terus kemudian kalau di Sumatera ya banyak sekali taman nasional dan kawasan konservasi seperti Cagar Alam, Sukarmaga Satwa dan sebagainya, itu yang notabene kawasan konservasi ya. Terus kemudian hutan lindung itu juga yang tersisa itu perlu dipertahankan karena kebanyakan hutan lindung itu juga dikonversi juga habis oleh kebun kan gitu, sehingga daerah alami juga tidak ada juga gitu. Nah sebetulnya itu ya benteng terakhir itu. Terus kemudian yang kedua adalah konsistensi di kebijakan sih. Kalau misalnya kita melihat untuk area memang itu untuk kawasan hutan, nah itu sebisa mungkin untuk dipertahankan, atau kawasan itu memang sudah dalam bentuk perizinan untuk dikonversi. Nah dan pengalaman kita lah ya dalam 10 tahun terakhir ini kan sudah ada tentang HCV, HCS, dan HCS ya. Nah itu bagaimana masing-masing perusahaan itu melakukan identifikasi HCV, HCS yang ada di area konversi mereka gitu. Yang itu yang bisa dipertahankan, terutama yang menjadi yang masih ya menjadi habitat satwa liar yang masih tersisa yang ada di situ gitu. Terutama satwa liar yang memang kita identifikasi sebagai satwa liar penting ya, terutama yang terancam punah. Oke, Mas Wisnu, ini juga tidak kalah pentingnya. Artinya saya pikir kita bicara tentang salah satu tantangan yang dihadapi juga dalam manajemen satwa liar ini. Misalnya tentang kesadaran masyarakat sendiri dalam artinya mereka itu untuk benar-benar sadar betapa sebenarnya pentingnya konservasi satwa liar ini. Bagaimana amatan Mas Wisnu ini, Mas, tentang kesadaran masyarakat untuk hal konservasi ini? Ya kalau saya lihat sih ya, di pengalaman saya ya selama saya bekerja di aktif ya di lembaga-lembaga konservasi ya. Yang pertama sih kalau saya lihat sih ya, kalau di masyarakat itu kan sebenarnya dia realistis ya. Masyarakat itu kan melakukan tata kelolahan itu kan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya, terutama untuk kepentingan ekonomi ya. Dan kita juga tidak menafikan itu juga gitu. Artinya bagaimana sebetulnya menselaraskan ya antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga untuk kebutuhan perlindungan. Karena kan gini loh, kalau menurut saya pengalaman saya ya, yang di beberapa tempat di mana masyarakat ya yang mereka punya kebun, mereka punya area pertanian dan mereka mengambil income-nya di area itu. Tapi mereka juga ikut melakukan menjaga hutan. Ada yang memang mengaktifkan diri untuk melakukan penjagaan hutan karena mereka menyadari area itu area yang rawan longsor misalnya. Biasanya daerah-daerah yang berbukit-bukit ya. Itu area yang rawan longsor yang mereka harus jaga, terutama daerah-daerah yang memang selupnya itu terjal ya, yang nggak bisa dikonversi oleh mereka, tapi mereka bisa jaga itu untuk perlindungan erosi dan banjir. Nah, yang jadi persoalan itu kan yang di area-area yang dataran rendah ya, yang sebetulnya dampak longsor dan erosi itu kan agak kurang ya. Nah, itu yang perlu kita lihat gitu, karena kebutuhan untuk perlindungan kawasan misalnya ya, untuk sebetulnya bisa diarahkan misalnya dalam perlindungan sempadan sungai, karena sempadan sungai itu kan kalau di aturan di pemerintah memang dijaga ya gitu, dan itu untuk mengurangi erosi gitu. Tapi juga saya lihat bahwa bagaimana upaya konservasi yang kita lakukan itu tidak menjadi beban masyarakat atau bahkan menjadi benefit center. Kalau dulu kan cost center saja gitu, tapi menjadi benefit center bagi masyarakat. Itu yang menurut saya yang menjadi
per kita lah sampai sekarang. Oke, Mas, dari aspek lain kita lihat sekarang juga di Sumatera ya, kalau kita amati juga pembangunan jalan tol itu juga luar biasa. Ya sebut saja di Aceh sekarang ini misalnya. Nah ini kan bicara dengan manajemen tentu ini nggak lepas ya tentang apa yang kita sebut dengan koridor satwa di tengah pembangunan jalan tol itu sendiri. Seperti apa ini sebenarnya Mas pelaksanaannya kalau dari amatan Anda? Iya, sebetulnya kalau pembangunan jalan tol itu untuk melihat dari perkembangan zaman ya, istilahnya itu menjadi tren ya di mana-mana ya, nggak hanya di Indonesia saja ya. Kalau di Malaysia itu kalau kita lihat itu mereka bikin tol itu sampai ke perbatasan Thailand ya. Saya pernah melewati itu sampai ke perbatasan Thailand itu gitu. Dan itu tol semua memang. Memang sih kalau jalan tol itu sesuatu yang menurut saya baik-baik saja, saja ya. Dalam konteks ini ya, dalam konteks memang pembangunan untuk meningkatkan efektivitas masyarakat dalam bertransportasi, terutama dalam transportasi untuk kebutuhan ekonomi masyarakat gitu. Misalnya untuk kelancaran dari hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil kebun dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin masyarakat dimudahkan kan untuk akses ke tempat-tempat lain ya untuk konteks bisnis ataupun untuk liburan misalnya. Tapi yang kita lihat bahwa kita perlu mengakomodir juga untuk kebutuhan satwa liar, misalnya tentang connectivity, karena connectivity itu adalah hal yang penting untuk satwa liar. Karena kalau kita lihat jalan tol yang sepanjang itu tidak ada aspek konektivitas ya. Konektivitas itu artinya apa sih? Koridor ya, koridor penghubung ya. Koridor penghubung ya. Karena kan satwa liar itu memang kan kebutuhannya itu selain mereka habitat itu juga koridor penghubung ya, sehingga mereka bisa saling berinteraksi antar kelompok ya. Itu untuk mengurangi tingkat stres. Yang kedua, memperlebar dari wilayah jelajah mereka. Yang ketiganya, mereka itu bisa kawin antar kelompok sehingga mengurangi kita sebut sebagai inbreeding depression. Inbreeding depression itu artinya dari quality dari kelompok itu akibat kawin sedara ya. Gitu. Itu yang kita kurangi. Nah itu bagaimana jalan tol itu mengakomodir itu gitu dengan berbagai strategi ya. Di amatan Mas Wisnu, ada nggak di Indonesia secara umumnya yang sudah melakukan itu, Mas? Sebetulnya kita cukup aware ya, terutama jalan tol Sumatera yang pembangunannya itu yang diawali di tol Pekanbaru Dumai, karena saya juga ikut serta ya dalam memberikan masukan untuk desain, karena kan data-data pergerakan gajah misalnya contoh ya, itu kan mereka melintasi, sebetulnya kalau ngelihat dari jalan tol Pekanbaru Dumai itu ada beberapa kantong gajah yang mereka lewati itu. Dan itu kita desain agar developer tol itu membangun terowongan-terowongan gajah yang ada di situ. Memang diakomodir, ada 5 terowongan gajah yang sudah dibangun di area itu gitu. Dan itu mengakomodir dari data kita. Terus kemudian kita juga diminta bantuan untuk melakukan monitoring dan melakukan pelatihan ke teman-teman di developer untuk juga melakukan monitoring pergerakan gajah agar gajah itu tidak, karena ada beberapa kali kan gajah itu lewat tol langsung ya gitu ya. Merusak pagar terus mereka nyebrang tol langsung gitu. Itu sangat membahayakan bagi pengendara kendaraan ya. Gitu, dan juga membahayakan bagi gajah juga gitu. Nah, sendiri. Itu kita ada strategi untuk monitoring dan pembinaan habitat yang ada di terowongan tol, sehingga intensitas
Gajah untuk menggunakan terowongan tol itu lebih intensif. Oke, Mas, pertanyaan terakhir, Mas. Nah, tadi kita juga bicara singgung tentang ekonomi dan juga konservasi. Untuk menyelaraskan kedua hal ini, Mas, kira-kira apa? Ada solusi atau saran dari Mas Wisnu seperti apa? Iya, kalau kita sih memang perlu ada desain yang cukup baik ya. Dan juga setelah kita bikin desain itu ya memang kita implementasikan secara konsisten dan jangka panjang ya. Sebetulnya kan kalau kita ya kalau bikin desain itu kan bagus-bagus aja ya, selalu bagus lah. Cuma pada saat perjalanan waktunya itu ya, nah itu ada ketidakkonsistenan dalam implementasi di lapangan. Itu yang sebetulnya kita harus belajar gitu untuk mengkonsistenkan diri dari sisi kebijakan dan dari sisi implementasi faktual yang di lapangan gitu, sehingga pada saat itu kita jalan itu kan lancar semua, karena kalau misalnya kita tidak konsisten ya, itu akan berisiko tinggi dan pasti costly itu. Ini juga developer atau merugikan masyarakat juga tuh. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih Mas Wisnu dan saya pamit. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.